Kembali lagi di channel Iban. Di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan yang menarik. Ini ada pertanyaan dari Syarif Hidayatullah. Di sini beliau nanya, Bro Iban mau tanya pendapatnya tentang desain yang murah-murah di Instagram. Bagaimana tanggapannya? Kan ada yang naruh harga 5.000, 15.000 meter persegi atau 30.000 per meter persegi. Itu bukannya jadi jatuhin harga pasar desain ya? Nah, sebenarnya di sini kita harus tahu dulu output yang dia berikan apa. 30.000 per meter persegi itu outputnya apa saja. Misalkan ada renderan, apakah renderannya itu bagus? Kalau misalkan renderannya hanya abal-abal, wajar 30.000 per meter persegi. Jangan ngarep lebih. Nah, supaya lebih klop di sini gue udah nyari di Tokopedia. Gue nggak akan nyebutin nama tempatnya. Di sini gue sudah mencari yang menjual desain 30.000 per meter persegi. Dan ini adalah outputnya. Di video kali ini kita akan membahas output ini apakah worth it dengan harga 30.000 per meter persegi tersebut. Oke, di sini kita langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama outputnya adalah gambar denah, tampak muka, belakang, samping 2D. Dan setelah gue cari lagi di Tokopedia yang sama, gambar denahnya itu seperti ini. Coba menurut teman-teman ada yang janggal gak dari denah rumah ini? Sebenarnya sekilas nggak ada yang janggal ya. Ini nomor kolom ada, ukuran udah jelas, kemudian juga sampai toilet dikasih truss ram, kitchennya juga ada. Tapi di sini ada satu hal yang janggal, adalah dia nggak ada denah furniture sama sekali. Dia cuma ada denah wastafel, toilet, kitchen set. Dia ruang tamu yang nggak didesain, ruang makan yang nggak didesain, ruang tidur juga enggak. Tapi di sini gue nggak tahu apakah gambar yang gue download ini itu paket yang 30.000 atau bukan. Tapi kalau misalkan ini yang 30.000, jatuhnya dia hanya mendesain ya sekat-sekat dinding aja, kemudian juga WC. Ya kitchen set nge-L, dimana-mana juga nge-L gampang. Karena kalau misalkan kita sebagai desainer yang memberikan harga senilai, menurut gua minimal itu 100.000, setidaknya kita, bukan setidaknya sih, kita harus memberikan yang namanya denah ruang tamu, denah ruang makan, ruang tidur. Jadi perletakan daripada si kasurnya di mana, kemudian juga built-in furniture di mana, kemudian juga ada loose furniture di mana, panel TV segala macam tuh harus ada. Kemudian di gambar denah ini dia juga nggak memberikan pemaparan denahnya tuh ada denah apa aja. Karena kalau misalkan kita mau telaah lebih detail lagi, denah itu ada banyak. Contoh, di sini ada denah lantai. Fungsinya buat apa sih denah lantai? Denah lantai itu fungsinya supaya kita tahu nih, ketika ada furniture di sini, sirkulasi tinggal berapa nih? Ketika ada built-in di sini, sirkulasi ini masih enak gak nih? Kemudian juga contohnya di sini denah yang kita perlukan adalah posisi tempat tidur. Misalnya posisi tempat tidur yang berbelakangan persis dengan dinding toilet itu tidak disarankan. Nah, contohnya seperti itu. Sebagai desainer kita harus memberikan edukasi tersebut kepada klien. Jangan sampai klien cuma dikasih denah aja udah tok. Terus penaruhan furniture asal-asalan, tidak ada konsepnya sama sekali. Nah, gua nggak tahu apakah denah yang dia berikan ini benar-benar cuman gambar seperti ini atau tidak. Itu denah yang diperlukan pertama, teman-teman. Kemudian di sini ada lagi nih yang diperlukan selain daripada denah furniture, yaitu ada denah plafon. Karena kan contohnya plafon gak cuma datar, misalkan ada drop ceiling atau misalkan teman-teman pengen expose. Nah, itu adalah contoh untuk yang denahnya. Sekarang kita ke poin nomor 2, yaitu adalah gambar kerja potongan. Nah, ini gue nggak tahu potongannya itu apakah bagian dalamnya sampai digambarin. Jadi gambar yang benar potongan itu adalah ketika teman-teman motong, udah gitu ketika ngadep view ke dinding, di situ ada gambar stop kontaknya, dia gambar atau enggak. Kemudian ada furniture yang terpotong supaya tahu kan tinggi furniture-nya berapa, diskalain dengan tinggi ruangannya berapa. Gua nggak tahu apakah potongan tersebut sampai motong ke furniture-nya. Kemudian poin berikutnya yang kita akan bahas adalah nomor 3, gambar detail arsitektur, plafon, keramik, kusen, pintu, jendela. Nah, kusen, pintu, jendela ini udah sangat umum, jadi kita nggak akan bahas. Kita akan bahas di sini adalah gambar detail plafon dan juga keramik.
Nah, plafon itu memang harus didetailin. Kenapa? Karena misalkan kita pengen ada drop ceiling, kemudian juga ada misalkan drop plafon yang kotak-kotak, nanti gua akan contohkan gambarnya di sini. Ini juga bisa. Nah, apakah dia mendesain plafon tersebut? Misalkan plafonnya pengen bulat, itu juga bisa, jadi drop ceilingnya bulat. Kemudian misalkan plafon tersebut mau pakai membran biar pencahayaannya lebih tersebar dengan baik gitu kan. Nah, gua nggak tahu apakah gambar detailnya itu sampai sana atau enggak. Kalau misalkan belum cuma plafon datar dan drop ceiling, itu bisa gue bilang ya dengan harga 30.000 sangat worth it sih, karena kan plafon sama drop ceiling udah sangat umum banget lah. Kecuali kalau misalkan gambar detail ini sampai dia bikin drop plafon yang kotak-kotak kemudian dibagi, misalnya ada membran, kemudian juga misalkan ada spotlight, terus juga ada track light dan sebagainya dan sebagainya. Kalau misalkan memang dia perhatikan sampai desain ke sana, berarti 30.000 ini murah. Kemudian poin berikutnya adalah nomor 4, gambar struktur. Pondasi, sloof, kolom, balok, dak, beton. Oke, ini gambar struktur ya, pokoknya sangat umum. Jadi kita langsung ke poin berikutnya aja, adalah poin nomor 5, gambar-gambar elektrikal, titik lampu, saklar, dan stop kontak. Nah, ini juga titik lampu, gua nggak tahu nih apakah gambar elektrikal tersebut dia sampai memilihkan wattnya, kelvinnya. Karena kalau misalnya teman-teman cuma dikasih ini, kemudian teman-teman kasih ke tukang, misalkan tukangnya yang kurang mengerti mengenai estetika, pasti lampunya itu dikasih yang warna putih aja, udah kayak benar-benar kantoran semua. Jadi bisa jadi kamar teman-teman ntar warnanya putih, nggak warm. Contohnya nih lampu belakang gue nih, gue pilihnya yang warm. Nah, kelihatan kan teman-teman? Karena gue sebenarnya kurang suka kalau misalkan di kamar tidur itu pakai yang lampu putih. Nah, gue nggak tahu apakah dia sampai mendesain dan mensuggest ke teman-teman mengenai penggunaan watt, penggunaan kelvin, kemudian juga track light, spotlight, downlight, kemudian juga misalkan ada lampu gantung. Nah, itu tuh sebagai desainer yang baik, kita harus memberikan tipe-tipe tersebut ke klien. Kita harus suggest nih, ini pakai tipe ini aja nih, gue udah tahu vendornya A, B, C, D. Ini tuh lampunya bagus lah, berkualitas bagus. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini poin ke-6 ada gambar-gambar plumbing. Jaringan air bersih, air hujan, air kotor, air tinja. Nah, di sini juga sangat umum ya untuk gambar-gambar plumbing ini. Pertanyaannya, apakah dia memberikan suggest lagi untuk misalkan kerannya mau pakai apa, wastafelnya mau yang tinggal numpang di atas meja, atau misalkan wastafel mau yang tanam. Itu tuh gue nggak tahu apakah di gambar ini disuggest atau enggak. Dan juga di sini nomor 7 adalah 3D exterior 3 view. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan 3D exterior tuh, kalau misalkan teman-teman yang desainer pakai Lumion tau lah, itu mau 3 view atau mau berapa juga dijabanin santai aja sih. Nah, dari hal-hal yang gue udah bahas tadi, bisa kita lihat di harga 30.000 per meter persegi ini, dia tidak menjabarkan secara detail apa aja lingkup pekerjaannya. Jadi ketika teman-teman memilih beliau sebagai desainer, dan ketika teman-teman tanya contohnya lampunya mau berapa Kelvin dan tidak diberikan suggest, ya teman-teman nggak bisa komplain juga, karena dari deskripsi yang dia berikan pun juga tidak detail. Dan juga di sini ada satu lagi yang penting adalah dia tuh nggak ada namanya gambar detail furniture. Jadi udah pasti menurut gua di sini dia nggak akan kasih yang namanya Dena Furniture. Karena bisa kita lihat juga di contohnya Dena ini balik lagi gua nggak tahu yang per meter perseginya berapa. Di Dena ini bisa kita lihat ruang tamu yang nggak terdesain, ruang makan nggak ada, ruang tidur, kemudian juga si kitchennya juga top table-nya itu. Sebagai desainer yang baik kita juga harus memberikan tipenya, misalkan mau pakai solid surface atau misalkan pengen pakai granit tipe apa, itu kita juga harus suggest. Sampai kloset-klosetnya pun kita suggest nih, pengen yang klosetnya seperti apa. Sampai shower juga, kemudian juga wastafel, balik lagi tadi udah gue bahas ya wastafel ya. Nah, di harga 30.000 ini kita balik lagi, dia nggak menyediakan yang namanya detail furniture. Coba kita lihat lagi nih, gambar detail arsitektur, struktur, gambar electrical, plumbing. Nah, dia nggak ada gambar furniture. Karena built-in furniture tuh juga sangat banyak ya teman-teman. Teman-teman harus milih HPL-nya, kemudian teman-teman harus menentukan ketika buka lemari, misalkan pengen ada LED strip yang nyala, atau misalkan ketika buka lemari ada sekat buat dasi, ada sekat buat belt, ikat pinggang, kemudian juga sekatnya mau ada berapa, tingginya berapa, ada gantungan buat jas, contohnya seperti itu. Nah, gambar-gambar furniture tuh salah satu yang krusial di desain interior.
Nah, makanya menurut gua dengan harga 30.000 per meter persegi ini bisa gue bilang ini worth it karena menurut gua ini jatuhnya hanya drafting teman-teman, nggak ngedesain ya. Menurut gua ini balik lagi menurut pandangan gua, nggak tahu kalau misalkan memang teman-teman ketemu yang 30.000 tapi worth it, mungkin bisa share di kolom komentar di bawah. Tapi sekali lagi menurut gua untuk harga 100.000 per meter persegi untuk interior designer itu bisa dibilang menurut gua udah paling minimal lah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya rumah 6 kali 12 7,2 72 meter persegi, berarti jatuhnya 7,2 juta. Itu teman-teman harus gambar 3D, teman-teman harus gambar denah, teman-teman harus sages pakai granit tile apa aja misalkan, atau misalkan keramik apa, kemudian juga kitchen set teman-teman harus sages pakai granit tipe ini, kemudian sinknya tipe ini, kemudian juga toilet, wastafel, kabinet, furniture, ruang tidur, sampai misalkan tadi sekali lagi lemarinya misalkan ketika dibuka pengen ada LED strip, itu teman-teman sebagai desainer harus sages itu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman pengen memberikan harga murah dengan output seperti ini, menurut gua ini sangat-sangat wajar. Apalagi dia juga ada minimalnya. Seingat gua kalau nggak salah dia minimal berapa meter persegi sehingga totalnya 1, sekian juta. Nah, menurut gua untuk 1, sekian juta untuk drafting itu cukup masuk akal sih teman-teman. Karena untuk drafting itu paling pengerjaan bisa ya 2-3 hari. Kalau misalkan anggaplah 3 hari, kemudian juga sebulan misalnya dia anggaplah dapat terus ada 10 proyek 1,3 juta kali 10 proyek udah 13 juta per bulan kan. Nah, itu memang sebenarnya sangat umum lah teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu di sini kita balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan di sini pertanyaannya adalah bukannya jadi jatuhin harga pasar desain, kita harus memposisikan diri kita sebagai klien. Kita mau bikin rumah atau misalnya kita pengen bikin interior apartemen, kita harus tahu apa yang diberikan, apa output yang diberikan dari desainer tersebut. Jangan mentang-mentang udah 30.000 per meter persegi, udah gue pakai dia, murah. Begitu misalkan kita tanya, ini granitnya mau pakai tipe apa? Udah, hilang, nggak ada kabar kan. Terus udah gitu misalkan di sini kita tanya, ini perletakan kasurnya enakan di mana ya? Terus udah gitu hilang. Karena di sini juga di denahnya dia nggak ngejelasin sekali lagi gambar denah ada apa aja gitu kan. Terus juga misalkan loose furniture, misalnya ada benchnya bagusnya pakai apa nih? Karena sebagai desainer kita juga harus memilih, misalnya ada IKEA, ada Fabelio dan lain-lain, supaya satu desain dari rumah ini tuh tertata dengan baik, menghasilkan satu harmonisasi di dalam desainnya teman-teman. Jangan sampai misalkan pada umumnya desainnya itu adalah putih kayu, terus tahu-tahu ada bench yang warnanya merah ngejreng gitu kan. Nah, itu akan menjadi sangat tidak baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya tanggapan gue mengenai desain yang murah-murah sampai 30.000 per meter persegi. Sekali lagi teman-teman harus tahu dulu outputnya apa aja. Dan juga hasil rendernya, kalau bisa teman-teman tanya dulu render yang udah pernah dia bikin seperti apa. Oke, seperti biasa kalau misalkan ada yang pengen nanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Kayaknya itu aja untuk video kali ini dari gue Iban. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.